Pada materi rancangan Bujar Sangkar Latin, di sini saya memiliki RBSL dengan formulasi 5x5 atau A, B, C, D, E, dan 1, 2, 3, 4, 5. Pada data yang saya miliki ini, kita perlu mencari hal yang pertama, yaitu jumlah baris, jumlah kolom, nilai FK, kemudian jumlah pada setiap perlakuan, dan rata pada setiap perlakuan. Untuk mencari jumlah kolomnya, kita dapat menggunakan rumus sum dalam kurung, kemudian kita akan memblok nilai pada kolom A, kemudian kita akan klik enter, dan di sini akan keluar nilai dari jumlah kolom dari kolom A. Kemudian untuk menyesuaikan jumlah kolom B, C, D, dan E, kita hanya dapat melakukan penarikan tanda tambah yang ada di ujung kolom pertama, kolom A, ke arah kanan, sehingga nanti jumlah kolomnya pada setiap kolom akan menyesuaikan dengan rumus yang sesuai sebelumnya. Nah, berikut sudah ditemukan jumlah kolom pada B, C, hingga E sesuai dengan rumus yang kita masukkan pada kolom A. Kemudian untuk jumlah baris kita dapat melakukan hal dan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum kurung buka, kemudian kita perlu memblok atau menandai pada bagian baris pertama, yaitu baris 1 ke arah kanan, kemudian kita klik enter untuk melihat hasilnya. Untuk melengkapi jumlah baris pada baris kedua hingga kelima, kita hanya perlu menarik garis ke bawah atau mendragnya kembali hingga hasilnya menjadi sesuai dengan rumus yang sudah dimasukkan sebelumnya. Berikut sudah kita temukan jumlah baris dan jumlah kolom. Untuk total jumlahnya, di sini kita dapat memasukkan rumus sama dengan sum kurung buka, kemudian kita blok jumlah baris yang sudah kita dapatkan tadi maupun jumlah kolom. Nanti akan menghasilkan angka yang sama mau dari jumlah baris maupun jumlah kolom. Dan kita hanya perlu melakukan sekali perhitungan saja karena akan menghasilkan nilai yang sama. Kemudian kita akan klik enter untuk melihat hasilnya. Dan ditemukan 583 untuk total dari jumlah baris maupun total dari jumlah kolom. Kemudian kita dapat melakukan perhitungan dari jumlah di setiap perlakuan A. Dengan rumus sama dengan kita klik nilai pada kolom A di baris A. Kemudian kita jumlahkan dengan A, nilai A di kolom B, kemudian kita jumlahkan nilai A di kolom C, kita jumlahkan dengan nilai A di kolom D, kita jumlahkan dengan nilai A di kolom E. Kemudian kita bisa mengklik enter supaya dapat melihat hasilnya. Lakukan hal yang serupa pada setiap perlakuan dari A hingga perlakuan E. Jangan lupa untuk mengklik enter untuk melihat hasilnya. Lakukan hal yang serupa dan sesuai untuk mencari jumlah perlakuan pada setiap perlakuannya dari A hingga E. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlah dari setiap perlakuan, kita dapat menghitung rata dari setiap perlakuan. Dengan rumus sama dengan jumlahnya kita bagi dengan jumlah perlakuan, yaitu ada 5 perlakuan. Untuk menyesuaikan kembali pada bagian bawahnya, kita hanya perlu melakukan drag untuk melihat hasil keseluruhannya.
Kemudian setelah mendapatkan hasil dari jumlah dan rata-rata setiap perlakuannya, kita dapat menghitung nilai FK dengan rumus sama dengan total dari jumlah baris ataupun jumlah kolomnya. Kita klik, kemudian kita pangkatkan 2 dan dibagi jumlah perlakuannya, yaitu 5, dan kita pangkatkan 2 dan kita dapat mengklik enter untuk melihat hasilnya. Nilai FK yang telah didapatkan ialah 13.569. Dengan demikian kita sudah mendapatkan hasil dari jumlah baris, jumlah kolom, totalnya, jumlah perlakuan di setiap perlakuan, juga rata-ratanya dan nilai FK-nya. Setelah kita mencari nilai DB, kita akan melengkapi tabel-tabel berikutnya, yaitu JK, KT, dengan F hitung. JK yaitu jumlah kuadrannya, kita dapat menghitung dengan rumus sama dengan SUMSK kurung buka jumlah dari seluruh data yang kita miliki, kita blok, kemudian kita kurung tutup, kita bagi dengan jumlah data kita. Untuk jika total, kita kurangi dengan nilai FK. Dengan begitu kita mendapatkan jumlah kuadran total. Untuk jumlah kuadran baris, kolom, dan perlakuan dan galat, kita dapat menghitung dengan sama dengan SUMSK kurung buka. Ini jumlah kuadran baris, maka kita akan memblok bagian jumlah baris, kurung tutup, kita bagi dengan count A. Baris yang ada yaitu 5, atau jika tidak menggunakan rumus juga dapat menggunakan angka 5 karena barisnya ada 5 dan kolomnya pun ada 5. Kemudian kita kurangi dengan nilai FK. Untuk JK galat, kita dapat menggunakan rumus atau cara yang sama dengan pada saat kita menghitung DB galat, yaitu dengan sama dengan JKT dikurangi JKB dikurangi JKK dikurangi dan JKP. Kemudian kita mengklik enter untuk melihat hasilnya. Dengan begitu kita mendapatkan nilai jumlah kuadran, dan untuk menghitung kuadran tengahnya kita hanya perlu menggunakan rumus. Untuk menghitung KT tadi kita menggunakan rumus sama dengan JK dibagi dengan DB-nya. Begitu pula dengan yang bawahnya, karena dengan menggunakan rumus atau cara yang sama kita dapat melakukan drag saja karena nilainya akan menyesuaikan. Dengan begitu kita sudah mendapatkan nilai KT. Untuk menghitung dari nilai F hitungnya, kita menggunakan rumus sama dengan KT dari KTB kita bagi dengan KTG-nya, galatnya. Begitu pula dengan berikutnya.
Dengan begitu kita sudah mendapatkan total dari sumber keragaman DB, JK, KT, dan F hitung. Untuk langkah berikutnya kita akan mencari F tabel 5% dengan rumus sama dengan F inverse kurung buka (0,05) kemudian dari bagi oleh DB, DB galatnya, kurung tutup dan enter untuk melihat hasilnya. Dan berikut kita mendapatkan F tabel 3,259. Kemudian kita akan melihat pembuktian apakah nilai F hitung lebih besar atau lebih kecil daripada F tabel, dan apakah ia berpengaruh atau tidak dengan rumus sama dengan nilai F hitungnya lebih kecil dari nilai F tabelnya, yaitu K16. Jika iya, maka akan dilambangkan oleh NS. If dalam kurung nilai F hitung tersebut lebih kecil dari F tabelnya K16 dan dilambangkan oleh NS. Jika tidak, akan dilambangkan oleh koma. Nah, maka ini terdapat hasil non signifikan, dan di bawahnya pun kita dapat melihatnya dengan mendragnya ke bawah. Kemudian setelah kita menemukan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel atau dinyatakan dengan non signifikan, kita akan melakukan uji BNJ, dan berikut saya akan mengcopy perlakuan dan ratanya supaya dapat bekerja lebih cepat. Setelahnya kita akan urutkan dari nilai yang terbesar hingga yang terkecil dengan mensortirnya di pilihan data. Setelah klik OK, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya nilai yang paling besar hingga yang terkecil. Setelahnya kita akan cari selisih dari setiap perlakuan, nilai-nilai perlakuan dengan rumus sama dengan perlakuan D dikurangi oleh perlakuan B, atau perlakuan yang atas dikurangi oleh perlakuan di bawahnya. Setelah mendapatkan hasilnya, kita bisa drag ke bawah supaya menyesuaikan dengan hasil yang di bawahnya. Begitupun dengan selisih dari perlakuan B ke perlakuan A, dari perlakuan A ke perlakuan C, dan dari perlakuan C ke perlakuan E. Setelah kita dapatkan selisihnya, kita akan mencari nilai QA yang dilambangkan dengan P atau perlakuan, V atau DB galat yang sudah kita ketemui dari tabel keragaman. Pada tabel uji BNJ ditemui oleh perlakuan 5,12 dari DB galat, yaitu 4,51, dan nilai SY dengan rumus sama dengan dari tabel BNJ dikalikan oleh rumusnya dan dikali oleh KT galat dibagi perlakuan, dan didapatkan nilai sebesar 8,33069. Setelahnya kita akan
bisa melakukan pengujian atau yang bisa kita lihat perbandingan selisih dari perlakuan mana yang lebih besar daripada nilai SY dengan rumus jika nilai tersebut lebih besar daripada nilai SY, maka jika lebih besar akan dilambangkan dengan bintang dan jika lebih kecil akan dilambangkan dengan NS. Dilakukan sampai ke nilai selisih perlakuan yang terakhir. Kemudian itu dapat di-track supaya mempercepat pekerjaan ataupun menggunakan rumus secara manual. Setelahnya kita dapat mencari notasi yang sesuai dengan nilai selisih tersebut yang sudah kita cari sebelumnya. Setelahnya kita dapat menemukan nilai notasi sesuai dengan perbandingan yang sudah ditemukannya, yaitu notasi yang pertama adalah A, yang kedua adalah A, yang ketiga adalah AB, keempat BC, dan kelima CD. Sekian dari percobaan rancangan bujur sangkar Latin dari saya. Semoga membantu. Sekian, terima kasih.